Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kami dari kelompok 1 ingin mengilustrasikan hasil kerja kelompok yang telah kita lakukan mengenai memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan. Beranggotakan saya Armin Farid Kurniawan, Saya Afiatul Abdani, saya Cantika Destinova, Saya Aisyah. saya Reva Sofiana. Jangan lupa saksikan video kami. Aisyah, kamu udah kerjain tugas yang dikasih sama Pak Guru belum? Belum. Nanti kerjain tugas bareng yuk di rumah sama yang lain juga. Oh boleh, jam berapa? Habis asar Farid. Oh, ya udah deh, aku pulang duluan ya. Ntar Ya aku oke, langsung ke rumah hati-hati kamu. ya Farid. Iya, dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kak Farid. Nanti sore-sore main nih. Udah lama nih gak main sama Kak Farid. Kemarin sih sore nggak bisa nih. Ya, kenapa? Soalnya kan nanti ada kerja kelompok bareng teman-teman yang habis asar sih. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa. Ya udah deh. Oke. Oke. Teman-teman, tadi merupakan contoh ilustrasi dari dialog memenuhi janji. Quran surat Al-Isra ayat 34 dalam memenuhi janji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Kemudian hikmah dalam memenuhi janji yang pertama termaksud orang yang bertakwa, yang kedua terbebas dari tuntutan dunia dan akhirat, yang ketiga terhindar dari sifat munafik, yang keempat semakin dipercaya oleh orang lain, yang kelima terhindar dari ancaman dosa besar. Nah, ada banyak sekali tuh hikmah dari memenuhi janji. Adapun pesan atau kesan dari memenuhi janji ini, jadi teman-teman, kita tidak boleh mengingkari janji karena janji adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, janji merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu gak sih kemarin tuh aku lihat Aisyah sama cowok tahu dia pulang malam, terus cowoknya pasti nginep di rumahnya deh. Soalnya aku lihat subuh-subuh itu cowoknya baru pulang dari rumahnya Aisyah. Samangi banget tahu Aisyah, dia sering pulang malam terus sama cowok tuh cowoknya gonta-ganti. Pasti udah pernah ngelakuin hal-hal yang negatif. Apa nggak takut kena AIDS atau HIV? Iya betul juga. Kan nggak mungkin cewek sama cowok yang belum terikat hubungan sendiri tapi tinggal dalam satu rumah. Pasti udah ngelakuin hal yang negatif. Iya nih, itu loh, Farid sama Aisyah udah lewat. Kan bener kan apa yang aku bilang? Dia tuh sering banget keluar sama cowok. Iya, coba lihat tuh mereka baru aja lewat. Itu pasti Mesra mesra banget. Iya, pasti udah ngelakuin hal-hal yang enggak. Iya, itu dekat banget. Iya, Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian ngomongin aib orang lain? Kita sebagai manusia harus menutupi aib orang lain, apalagi tidak ada buktinya. Iya, tadi terlalu banyak ngomongin aib orang lain, aku kira. Iya, padahal aib kita tuh banyak. Terima kasih ya Reva udah ingatin kita buat menjaga aib orang lain. Lain kali kita tidak akan ngomongin orang lain lagi. Iya, masa sama-sama. Nah, teman-teman, tadi merupakan contoh ilustrasi menutup aib orang lain. Islam mengajarkan umatnya agar tidak membuka aib orang lain, tidak membicarakan kekurangan orang lain maupun mencari-cari kesalahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hujarat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu jijik. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, sedangkan hikmah menutup aib orang lain yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib orang yang menutup aib saudaranya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan ghibah dan fitnah. Yang keempat, semakin berhati-hati dalam bertutur kata dan memilah informasi yang didapatkan. Kok aku makin hari makin jerawatan ya? Kenapa muka aku nggak mulus sih kayak orang-orang? Aku kan mau punya muka mulus kayak kalian berdua. Kamu mau boleh berbicara kita. Kamu sudah cantik, nggak perlu Ah iya nih Farid, Aisyah, harusnya aku bersyukur masih diberikan kenikmatan
kesehatan hidup sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi penglihatan yang bagus, masih bisa jalan, masih bisa mendengar dengan jelas. Ya Allah, maafkan hamba karena kurang bersyukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada hamba. Nah gitu dong Cintika, kita nih kayak udah diciptain sama Tuhan tuh ya dalam wujud yang baik gitu, dalam pikiran yang bersih. Jadi kurang-kurangin aja berpikir kita harus berbanyakin gimana sih cara kita bersyukur ke Allah. Makasih ya Farid, Aisyah udah ingetin saya. Sama-sama Cintika. Kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim, lagi sangat kufur. Quran surat Ibrahim ayat 34. Sampai dikatakan. Nah, tadi merupakan dalil. Ulang kata. Enggak usah. Dia tadi merupakan dalil yang memenuhi. Ulang. Enggak usah. Kenal apa nih memenuhi apa? Memenuhi janji. Mensyukuri nikmat. Nah, tadi merupakan dalil mensyukuri nikmat. Selanjutnya, hikmah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang mau bersyukur. Yang kedua, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan. Dan yang keempat, hidup menjadi lebih baik dan berkah. Yang kelima, terhindar dari penyakit hati. Anjing kontol ini lu susah banget mainnya. Tolol banget deh. Lo yang tolol bangsat, lo buta map. Bukannya lo yang buta map. Kalau nyalahin Tuh gue kan, sih, udah turun rank gue lo bangsat. seharusnya jagain gue bangsat. Fian, Farid, kalian apaan banget sih ngomong-ngomong kotor? Kan bisa baik-baik aja, nggak perlu pakai kontol anjing bangsat memek. Iya tuh benar kata Cantika, seharusnya kalian tuh dengerin kata Cantika. Iya, kita tidak boleh berbicara kotor. Kita harus bisa menjaga lisan kita, ibaratkan lisan adalah pisau. Jadi harus dijaga setiap perkataan yang keluar. Lain kali, kalian jangan bicara yang tidak baik lagi ya. Siapa tahu ada orang yang sakit hati dengan perkataan kalian. Tidak baik kan yang kalian keluarkan dari lisan itu. Iya Aisyah, tentunya kita minta maaf ya karena kita tadi sudah ngomong kotor dan tidak menjaga lisan. Lain kali kita tidak akan ngomong kotor lagi dan kita akan menjaga lisan kita. Oke, Farid, Fian, lain kali jangan ngomong kayak gitu lagi ya, karena itu nggak baik banget buat didengar. Apalagi itu membawa hal-hal negatif tahu. Iya Cantika, makasih ya udah ingetin kita. Sama-sama, yuk lanjut lagi ke tugasnya. Ya ayo. Teman-teman, tadi merupakan contoh ilustrasi dari menjaga lisan. Jadi, semua perkataan yang terucap atau yang tertulis dalam media sosial akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya bahwa ada malaikat yang akan mencatat perkataan hambanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawasan yang selalu siap. Quran surah Kaf ayat 18. Jadi teman-teman, hikmah menjaga lisan yaitu yang pertama, mendapatkan derajat yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, terhindar dari kerasnya hati. Yang keempat, terhindar dari menyakiti perasaan orang lain. Dan yang kelima, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kita harus senantiasa menjaga lisan kita karena bahwasanya lisan merupakan pisau yang sangat tajam. Nah, dengan adanya video ini maka berakhirlah video ilustrasi yang telah kelompok satu buat mengenai memenuhi janji, menutup aib orang lain, mensyukuri nikmat dan menjaga lisan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.